Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena pada pagi hari ini sesuai dengan materi dan keadaan yang kita hadapi saat ini, akan ada pemateri yang sensasional, yang wow, yang bakalan ngasih materi ke kita semua tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat serta zero waste lifestyle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke ya. Jadi kalau di diri yang sehat itu harus ada semangat yang luar biasa ya. Saya yakin teman-teman di sini ini trainer masa depan ya. Sehingga saya senang sekali bertemu dengan rekan-rekan semua, baik secara luring maupun daring ya. Nah, hari ini saya akan berbagi ya, karena untuk perilaku ini sebenarnya teman-teman sudah punya ya. Hasil pre-assessment nanti juga saya sampaikan ya, teman-teman yang sudah mengisi, terima kasih. Sebenarnya COVID-19 ini memang mengarah ke perubahan perilaku baru ya. Meskipun ada kesalahan penyebutan new normal dan lain sebagainya, tapi memang ada perilaku baru atau kebiasaan baru yang harus kita ubah dari adanya pandemi COVID. Sebenarnya sebelum COVID ini juga perilaku baru yang diidam-idamkan setelah adanya pandemi ini seharusnya sudah berjalan ya. Di beberapa daerah ya, di beberapa wilayah di belahan dunia itu sudah menyadari perubahan perilaku, termasuk salah satunya perilaku hidup bersih dan sehat dan perilaku bebas limbah. Nah, sesuai dengan topik hari ini atau tema besar dari PKKMB, PKK Maba 2020, tatanan anyar neng kampus. Meskipun saya bukan orang Madura, ya, saya dari Tuban, kurang lebih sama ya dengan bahasa Jawa ya, tatanan anyar neng kampus ya, jadi tatanan baru di kampus. Ini menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan, baik teman-teman nanti menjalani masa orientasi dengan adik-adiknya atau setelah periode perkenalan kampus. Jadi kita mulai kebiasaan baru ini, baik adanya COVID atau tidak, seharusnya ini sudah diterapkan. Nanti saya juga akan sampaikan sedikit profil dari beberapa komunitas yang ada di UTM yang mungkin belum terkenal ya, yang kaitannya dengan perilaku bebas limbah. Sebenarnya sederhana untuk perilaku normal ini atau tatanan anyar neng kampus ini sederhana. Artinya kita hanya perlu berperilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan teknologi informasi. Jadi nanti juga teman-teman akan disiapkan ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu juga memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian hasil survei menunjukkan bahwa satu kata untuk PHBS. Nah, ada di situ bersih, baik, kewajiban, kemudian lakukan. Ini dari teman-teman ya. Jadi saya yakin sudah melakukan. Kesadaran, alhamdulillah, mantul. Penting, mewah. Nah, ini perilaku hidup bersih. Ini beberapa teman menyebutkan mewah ya. Kemudian biasakan, dan ada yang menjadi suatu keharusan dan kewajiban. Jadi tidak seluruhnya ya materi yang saya sampaikan ini memang baru, tapi kita coba membiasakan kembali atau menggali kembali informasi atau kebiasaan-kebiasaan kita ya. Kemudian yang sudah dilakukan, hampir lebih dari 50% sudah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuma yang kurang adalah di olahraga. Kenapa? Ya, sebenarnya kan saya juga
kehilangan teman-teman futsal saya ya. Tapi saya menginstal app ya untuk kegiatan di rumah ya, game di rumah ya, dan cukup membuat segar juga. Jadi silahkan teman-teman cari kegiatan olahraga yang menurut teman-teman ini menjadi suatu cara untuk menyehatkan jasmani kita. Karena katanya kalau jasmaninya sehat itu jiwanya juga sehat ya. Kemudian yang kedua, yang paling kecil tidak merokok ya. Ini karena entah surveinya lebih dari 50% cewek atau bagaimana ya, yang cowok seluruhnya merokok ya saya tidak tahu. Tapi perilaku tidak merokok ini terutama di kantor, di lingkungan kerja dan di tempat umum ini menjadi perhatian yang serius. Jadi di beberapa perda atau peraturan daerah itu juga melarang merokok di restoran, di tempat-tempat umum ya. Dan ini menjadi kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Kemudian makan makanan yang sehat. Sudah sarapan belum? Belum ya kan? Ini suatu perilaku kita ya. Saya sejak mahasiswa hingga masih ngekos ini menjadi hal yang cukup sulit sarapan di pagi hari itu memang ya. Jadi untuk mahasiswa yang aktif di kampus, kalau sekarang kan banyak yang WFO ya, dan dari rumah ya, belajar dari rumah. Ini saya pikir itu teratur ya, makanan teratur. Jadi yang makanan yang sehat dan teratur jangan-jangan teman-teman yang di rumah ya, yang di sini itu yang tidak memilih itu. Kemudian perilaku hidup bersih dan bebas limbah ini sudah dicanangkan sejak cukup lama ya, 2016, 2017 itu sudah memulai PHBS, mulai di keluarga, di sekolah, di tempat kerja ini sudah dicanangkan ya, oleh pemerintah. Oleh karena itu, mari teman-teman trainer ya atau pendamping maba ke depan ini coba perilaku bersih hidup sehat ini kita tingkatkan lagi. Karena untuk perilaku itu tidak instan ya, tidak seperti knowledge ya, atau pengetahuan. Pengetahuan itu bisa didapat instan. Kalau perilaku ini cenderung mengikuti lingkungan ya, faktor lingkungan dan kesadaran. Kalau menurut Kemenkes ya, 2016 ini pertama kali mulai ditetapkan perilaku yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi perilaku kesadaran di bidang kesehatan itu kata kuncinya ya. Jadi kalau teman-teman masih belum berperilaku dan sadar atau menularkan kesadaran itu, nah ini juga belum maksimal. Jadi perilaku bersih, hidup dan sehat ini suatu upaya untuk menularkan. Jadi kalau yang sudah hasil pre-assessmentnya lebih dari 50% sudah PHBS, sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini tinggal kita menularkan ke adik-adik kita ya, supaya nanti ketika daring selesai dan teman-teman baru ini maba ini ke sekitar kampus, mereka sudah memiliki minimal pengetahuan untuk berperilaku bersih perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kosnya. Karena di sana tidak ada bibi-bibi yang membersihkan. Jadi ini juga penting ya. Kemudian PHBS ini menjadi hal penting atau perlu dilakukan berkelompok karena memang ini merupakan suatu rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial ini adalah suatu rekayasa di tingkat komunitas ya. Jadi banyak hal teman-teman di sini nanti yang bisa mengajak dan menularkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang kita lihat limbah ya. Limbah itu tiap hari misal kita buang 1 kilo saja ya, atau setengah kilo.
calon trainer di sini ada 150-an. Berapa kilo ya? Berapa kilo sampah yang kita hasilkan? Itu menjadi hal yang penting, sehingga kita perlu berperilaku bebas limbah. Ada yang berpendapat dari antara teman juga, zero waste atau bebas limbah itu tidak mungkin. Ya memang kita memang konsumen ya, manusia ini sebagai makhluk konsumtif. Banyak limbah yang dihasilkan dari berbagai sektor. Zero waste atau bebas limbah ini sebuah konsep untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak. Jadi jika menggunakan bahan atau barang ya satu kali pakai, ini harapannya lebih bijak. Kemudian untuk hal-hal yang bisa kita gunakan berkali-kali itu dianjurkan. Perilaku-perilaku itu adalah gaya hidup bebas limbah. Meskipun kita tidak bisa nol limbah ya, tapi perilaku bebas limbah ini adalah suatu perilaku untuk menggunakan produk dengan bijak dan mengurangi sampah. Sehingga dengan adanya gaya hidup yang bebas limbah ini, sampah tidak berakhir di TPA seperti pada gambar tadi ya. Itu jika di Indonesia ya, data terakhir yang masuk dari lingkungan hidup berapa 15 juta ton ya, 15.000 juta ton per tahun. Nah ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Kemudian menjaga sumber daya dan melestarikan alam. Jadi ke depan adalah ada kelompok atau sistem zero waste ya. Zero waste ini untuk yang teman-teman dari pertanian ini memanfaatkan limbah rumah tangga, limbah makanan menjadi pupuk. Untuk yang teknik bagaimana menggunakan energi terbarukan ya. Untuk yang sosial ekonomi ini bisa membuat peraturan daerah dan sebagainya. Ini saya rasa bukan suatu hal yang tidak mungkin. Teman-teman akan ada di posisi itu ya, yang membuat kebijakan. Kemudian metode zero waste ini yang paling terkenal sekarang 5R. Kalau zaman saya kuliah itu 3R, sekarang sudah 5R. Sudah nambah ya. Jadi sudah nambah 2 dan ini benar ya. Jadi yang pertama ada refuse. Refuse ini menolak. Jadi teman-teman kalau di suatu minimarket ya, kalau hanya beli satu item nggak usah lah pakai plastik ya. Toh di kamar nanti menjadi sampah ya. Kemudian reduce. Reduce ini mengurangi ya. Mengurangi sampah. Kalau teman-teman tidak merasa membutuhkan, nanti ini ditularkan ya ke jadinya. Jadi jangan membeli atau mengkonsumsi hal yang tidak diinginkan dan tidak habis. Kurangi kebiasaan mubazir ya. Kemudian yang ketiga adalah reuse. Ini juga di beberapa kampus sudah mencanangkan reuse menggunakan tumbler, mereka mendesain tumbler. Nah, bisa jadi teman-teman, salah satu teman di sini atau panitia ini menginisiasi itu ya untuk maba nanti ketika sudah berada di kampus. Bagaimana campaign tentang tumbler untuk mengurangi plastik ya, penggunaan botol plastik dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah recycle. Recycle ini suatu cara untuk mendaur ulang. Jadi beberapa kebiasaan yang harus kita tingkatkan yaitu memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dengan yang tidak. Kemudian yang kelima, untuk yang bisa didaur ulang dari kelompok makanan bahan organik itu dengan metode yang kelima yaitu rot atau pembusukan. Ini nantinya menjadi pupuk di beberapa urban farming atau pertanian perkotaan, menjadi media tanam untuk tanam sayur di dalam pot. Ini di kami di
pertanian ini sudah ada ya satu mata kuliah tentang teknologi bebas limbah. Jadi dengan bebas atau merdeka belajar ini mungkin teman-teman nanti bisa mengambil jika tertarik untuk mendalami tentang teknologi bebas limbah. Kemudian karena zero waste ini adalah gaya hidup, butuh proses perlahan, pasti dan konsisten. Itu yang penting dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi teman-teman, nanti setelah keluar dari sini, atau setelah asesmen kemarin ya, ada banyak hal yang ingin dilakukan ya. Jadi nanti saya tampilkan apa yang ingin dilakukan teman-teman. Nah, manfaatnya minim sampah. Minim sampah ini menjadi prioritas karena sampah ini satu hal yang belum terlalu diperhatikan di kita ya. Kalau di negara lain, di Singapura misalnya, itu dendanya besar sekali ya, membuang sampah. Kalau kan CCTV di mana-mana, jadi langsung kena denda. Kalau tidak salah $500. Kemudian di Jepang mungkin Pak Asari juga tahu ya bagaimana pola hidup bersih dan sehat di sana ya. Lingkungannya sangat bersih. Kemudian hemat ya. Kemudian arah gaya hidup untuk zero waste ini sangat kompleks hingga ke ekonomi ya pengaruhnya. Jadi yang tadi saya sampaikan di bidang pertanian, di bidang teknologi pangan, ini sekarang ini mulai dikembangkan produk-produk yang ramah lingkungan, termasuk pada kemasannya, biodegradable dan sebagainya. Kemudian dari sisi teknologi, teknik, keteknikan, ini teman-teman bisa menggunakan ya, jika nanti ke depan menggunakan renewable energy ya. Kemudian di bidang ekonomi ya, ini juga bagaimana membuat suatu kajian atau bisnis sosiopreneur yang menguntungkan. Banyak hal yang sudah dikerjakan, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian, nah ini ya, ternyata dari 100 ya responden, sekitar 100, itu 60,5% masih sudah memisahkan sampahnya. Tinggal yang 40%. Kemudian mengapa perlu dipisahkan? Jadi kalau teman-teman pagi-pagi jogging atau jalan melihat bapak-bapak yang mengut sampah, kasihan ya kalau tidak dipisahkan. Jadi beliau membongkar-bongkar di sampah untuk mengambil yang plastik. Ini menjadi tidak efisien ya, atau kasihan juga. Jadi mulai dari diri sendiri kita harus memisahkan sampah plastik dengan sampah yang non plastik. Itu yang pertama. Atau langsung jika yang di pertanian langsung aja dipisahkan yang organik dan non organik dulu, minimal itu. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi 4 jenis sampah. 4 jenis sampah, dan itu belum tersedia di kita, belum banyak tempat-tempat sampah yang menyediakan pemisahan tersebut. Jadi kita mulai dari yang bisa diambil oleh pemulung dan yang tidak, itu aja dulu, dimulai dari situ. Kemudian komunitas yang memperhatikan lingkungan. Saya yakin teman-teman yang bergabung di sini bukan instan ya, bukan dari mahasiswa biasa yang mengorbankan diri ya untuk bersama adik-adiknya nanti ya, mendidik adik-adiknya. Ini saya yakin bukan dari kalangan mahasiswa biasa-biasa saja. Saya yakin juga teman-teman dari komunitas, dari organisasi-organisasi yang ada di kampus maupun luar kampus. Dan tadi nah, itu yang sudah memperhatikan lingkungan itu komunitasnya baru 40%. Ini kebalikannya ya. Jadi di individu tadi sudah bagus. Nah, ketika ke kelompok ini coba ditularkan ya, supaya lingkungan ini atau komunitas-komunitas ini menjadi ramah lingkungan ya. Jangan sampai kita berkelompok justru menimbulkan banyak
kerugian. Nah, kedepannya teman-teman ini coba dikemas lagi, jadi itu melekat pada diri kita ya. Diusahakan perilaku ini melekat pada diri kita sehingga dimanapun kita berada menjadi individu yang berperilaku hidup bersih sehat dan bebas limbah. Kemudian untuk kepedulian dengan lingkungan, alhamdulillah tidak ada yang cuek ya. Dari hasil asesmen kemarin itu tidak ada yang cuek maupun cuek ya, sangat cuek dan cuek. Artinya mulai peduli hingga sangat peduli ya, kepedulian. Pengalaman saya termasuk mungkin Pak Azhari yang ada di ujung ini di Okinawa ya. Okinawa itu suatu pulau kecil seperlimanya Madura, 1000 km ya. Ini lihat kehidupan kampusnya ya. Nggak ada bungkus permen pun jatuh ya. Nah, jadi konser musik ya, misalnya yang ada dari Bising atau Viper atau yang lain, itu enak sekali dia menggelar tanpa harus ada karpetnya ya. Itu memang sudah bersih. Nah, perilaku seperti itu yang harus kita contoh. Nah, untuk komunitas di UTM ini baru terbentuk sebenarnya. Ini beberapa anggotanya adalah mahasiswa saya, di beberapa juga alumni di sini ya yang menggagas hal tersebut. Namanya Tong Sampah ya kalau nggak salah. Tong Sampah ini berdiri 2020. Anggotanya masih sedikit ya, masih sedikit. Jadi saya bantu promo supaya karena ini suatu komunitas yang baik juga, non benefit ya. Namanya jadi untuk komunitas ini itu tong sampahku ya, tong sampah. Tong sampahku ini baru berdiri tetapi sudah kena lockdown ya. Jadi belum sempat bersosialisasi atau apa istilahnya merekrut atau mengajak rekan-rekan. Tapi ini ada di UTM, jadi sudah ada, kita sudah mulai. Ini beberapanya juga anggota lembaga Rampus juga ya, aktif di sini ya. Jadi di antara kegiatannya yaitu yang pertama campaign menolak penggunaan plastik ya, ketika belanja, kemudian memakai tumbler, kemudian mengolah limbah organik. Jadi kita sudah mulai menempatkan composting, ini ada di Kamal ya, sudah bekerja sama dengan balai desa kebun ya, untuk mengolah plastik menjadi pupuk, mengolah organik menjadi pupuk. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pot-pot dari botol atau plastik bekas ya, atau gelas bekas. Ini kalau sekarang lagi hit beternak dalam ember ya, di atasnya ada kangkung dan lain sebagainya, itu kita bisa memanfaatkan dari plastik atau botol plastik atau juga gelas plastik bekas ya. Jadi supaya tidak menumpuk. Nah, apa saja yang ingin dilakukan teman-teman ya? Ini survei dari teman-teman yang di sini. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini tentu wajib ya, wajib. Kemudian tadi yang belum berolahraga mungkin yang menyampaikan olahraga teratur dan pola makan yang sehat. Kemudian mendaur ulang sampah yang layak didaur ulang. Jika ingin berdiskusi tentang cara daur ulang sampah organik ya, bisa ke kami ya di lab lingkungan tanaman, lingkungan pertanian. Kemudian peduli sekitar dan menyadari perilaku mana yang baik dan buruk buat lingkungan, alam dan sekitarnya. Cintai produk tradisional. Ini mungkin terkait dengan kemasan. Biasanya produk tradisional kita kan ramah lingkungan ya, kemasan ini.
Kemudian memanfaatkan limbah menjadi bahan yang bisa bermanfaat, mengurangi sampah plastik, implementasikan 5R dalam kehidupan sehari-hari, menuntut diri sendiri untuk bijak dalam mengkonsumsi sesuatu, selalu memperhatikan lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Kemudian penutup dari saya, ini dari beberapa teman-teman semua ya, salah satu dari teman semua yang sudah mengisi di kolom terakhir. Hidup bukan hanya untuk manusia, tetapi kepada alam semesta. Kepekaan yang penting dari itu semua dimulai dari hal terkecil hingga ke besar. Ya, tepuk tangan dong untuk yang memberikan quote ini. Ya. Ini siapa tahu duduk di antara atau sebelahnya teman-teman. Kemudian jangan membuang sampah di jalan, karena kita telah menghabiskan banyak uang untuk membuat sampah di seluruh dunia, ya, luar biasa. Kemudian dimulai dari diri sendiri, PHBS dan gaya hidup bebas limbah, karena kita agen perubahan. Teman-teman semua agen perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Gimana teman-teman? Mulai terbuka untuk lebih memperhatikan gaya hidup sehat agar kita sendiri pun dapat menghadapi apa yang ada di masyarakat pada saat ini, di mana memang urgenitas perilaku hidup bersih dan sehat serta bebas limbah itu perlu diterapkan sejak dini agar kita lebih siap dalam menghadapi segala hal yang terjadi, termasuk adanya COVID-19. Karena kan sekarang itu begini Pak, yang membuat masyarakat untuk malas memakai masker, malas cuci tangan, itu karena memang mereka tidak ada edukasi sejak dini dengan adanya kewajiban untuk berperilaku hidup sehat gitu. Jadi ketika pemerintah memberikan protokol kesehatan bahwasanya wajib masker, menggunakan face shield gitu, terus itu juga harus cuci tangan, itu banyak masyarakat yang aduh ini kok harus kayak gini, biasanya juga biasa aja. Belum lagi yang dibandingkan dengan pemulung itu udah berkutat dengan kotoran tapi mereka nggak kena COVID gitu. Padahal kan perilaku hidup sehat itu bukan hanya untuk masyarakat, bukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri seperti itu. Karena memang juga Emil Durkheim, sosialis Jerman itu pernah berkata, cleanliness is a state of purity, clarity, and precision. Jadi memang ada kemurnian sendiri di dalam perilaku hidup sehat. Nabi kita pun telah mengatakan kan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait zero waste lifestyle sama perilaku hidup bersih sehat yang seperti apa sih yang perlu kita himbaukan kepada masyarakat, karena memang kan masyarakat saat ini apalagi yang di tempat awam, di pelosok-pelosok desa itu sudah merasa ya sudah hidup saya seperti ini gitu. Mereka belum punya edukasi yang secara persuasif itu benar untuk dilakukan gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan di sini? Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Saya Timo. Jadi di sini saya mau bertanya terkait materi PHBS ini jika nanti dikorelasikan ke PKK Maba. Karena kita kan di masa pandemi otomatis semuanya berubah juga. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana caranya kita mengimplementasikan, mensosialisasikan PHBS ini, materi PHBS ini kepada maba selain cuma kayak pampir-pampir doang, deklarasi doang. Saya meminta tips dari Pak Saiful Khairi. Terima kasih. langsung beliau. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Memang teman-teman ini untuk pertama kali nanti akan dihadapkan pada PKK ya, PKK MB, PKK Maba. Teman-teman bisa melakukan dengan misalnya tugas mereka adalah membuat video campaign misalnya ya. Itu kan mereka harus menyiapkan dan melakukan. Harus menyiapkan dan melakukan. Teman-teman berikan saja beberapa contoh atau deskripsi tugasnya itu ya. Deskripsi tugas itu misalnya adalah kalau tadi ya tolak kemasan ya ketika belajar, mereka akan mulai membuat bagaimana dia melakukan menolak plastik, merekamnya ya. Itu suatu mental, membangun mental yang baik. Jadi tidak mudah kita melakukan hal itu ya, kita melakukan hal itu dan
ini menjadi satu tips ya, karena kita di era digital. Saya yakin menggunakan video itu sangat efektif. Banyak tugas-tugas kuliah saya itu banyak menggunakan itu, video untuk melihat mereka melakukan, bukan hanya desain campaign atau desain promosi saja, tetapi kita membuat video edukasi ya, edukasi seperti itu. Silakan untuk ketentuannya teman-teman, saya yakin lebih pengalaman apakah maksimal 60 detik seperti supaya bisa diunggah di Instagram ya, dan lain sebagainya. Itu adalah secara teknis teman-teman pasti lebih paham terkait hal itu. Tapi untuk dari saya, campaignnya berupa video mereka melakukan ya, itu satu langkah awal. Minimal mereka lakukan sekali dalam membuat video itu ya. Kalaupun itu nanti membekas dan videonya itu banyak ditonton ya, atau mengedukasi yang lain, itu sangat bermanfaat ya. Oke, saya rasa itu Mbak Emo ya.